Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran saya, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Pada hari ini atau minggu ini adalah pertemuan kita yang ke-12, di mana pada pertemuan yang ke-12 ini saya akan membahas mengenai data flow of diagram, ya, atau yang kita kenal dengan nama DFD. Ini termasuk salah satu perancangan model terstruktur ya. Jadi kalau perancangan model terstrukturnya kita gunakan data flow diagram. Nanti kalau perancangan modelnya orientasi objek kita gunakan UML. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun, sehingga Anda bisa mengikuti pembelajaran ini dengan rasa nyaman, tenang begitu ya. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, saya akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran atau apa yang bisa kita peroleh untuk pembelajaran hari ini atau pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu dan dapat menjelaskan mengenai konsep perancangan sistem secara terstruktur. Jadi ini dasarnya adalah konsep perancangan secara terstruktur, yaitu untuk merancang sebuah sistem kita akan menggunakan, yaitu pendekatannya dengan menggunakan atau toolnya adalah dengan menggunakan DFD. Yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami komponen-komponen dalam perancangan sistem secara terstruktur seperti konteks diagram, dekomposisi, DFD level, dan sublevel. Jadi kalau kita alat yang kita gunakan untuk perancangan secara terstruktur ya, perancangan sistem informasi untuk model terstruktur ya, kita harus mengenal itu namanya konteks diagram. Pasti konteks diagram, dekomposisi, DFD level, dan sublevelnya nanti di sini. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasi perencanaan tersebut ya, perencanaan terstruktur tersebut dalam perancangan sistem informasi ya, perancangan ya. Mahasiswa mampu mengaplikasikan perancangan ya, perancangan terstruktur dalam perancangan sistem informasi. Artinya mampu melaksanakan perencanaan baik ya dengan penggunaan terstruktur dalam perancangan sistem sebuah informasi. Adapun untuk materi kuliah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, yang pertama yaitu adalah mengenai konsep perancangan terstruktur, ada data flow diagram atau kita kenal dengan nama DFD ya, data flow of diagram. Of-nya akan ditulis di sini. Pengertian daripada DFD, latar belakang adanya DFD, tujuan dan manfaat daripada DFD, simbol-simbol DFD, dan yang terakhir nanti adalah studi kasus ya. Studi kasus daripada data flow of diagram seperti itu. Studi kasusnya tidak saya tulis di sini. Oke, konsep perancangan terstruktur ya. Jadi pendekatan perancangan terstruktur adalah sesuatu pendekatan yang dibekali dengan alat-alat, termasuk dalam data of diagram ini adalah merupakan sebuah tool atau sebuah alat dalam perancangan sebuah perancangan sebuah sistem informasi terstruktur. Dan juga dilengkapi dengan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Jadi perancangan terstruktur ini adalah suatu pendekatan yang dibekali dengan alat-alat tadi, salah satunya adalah data flow diagram, itu termasuk di dalam bentuk alat atau tool, dan juga DFD itu adalah merupakan teknik ya yang digunakan. Jadi di sini kita menggunakan data flow diagram sebagai tool dan juga sebagai alat seperti itu. Sehingga nanti hasil akhirnya sistem yang dikembangkan itu ya diperoleh sistem yang strukturnya itu didefinisikan dengan baik dan jelas ya. Itu bentuknya adalah, harapannya adalah seperti itu. Dengan pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu sesuai dengan anggaran biaya, pengembangan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas akan lebih baik atau bebas kesalahan. Harapannya adalah dengan perancangan terstruktur dengan model seperti ini, yaitu permasalahan organisasi yang sifatnya di organisasi atau di perusahaan itu yang kompleks itu dapat dipecahkan. Artinya apa? Dipecahkan itu dipetakan, dimodulkan ya, dipecahkan, dibuat menjadi lebih kecil sehingga nanti akan mudah untuk diselesaikan permasalahannya ya. Dipecahkan dalam arti dipecahkan di sini, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga nanti akan menjadi lebih mudah untuk gitu. Kalau permasalahan sekecil itu untuk menyelesaikan akan lebih mudah daripada permasalahan yang sifatnya kompleks atau besar seperti itu. Harapannya dengan adanya perancangan terstruktur ini, dokumentasinya
akan menjadi lebih baik karena semua segala sesuatunya tercatat dengan baik, sehingga ketika suatu saat nanti terjadi kesalahan itu otomatis kita bisa melihat dokumen yang sudah ada. Begitu juga dengan rencananya, sehingga dengan adanya semacam ini sudah didokumentasikan, sudah direncanakan sehingga hasilnya tepat waktu, ya baik itu untuk itu dengan adanya tepat waktu otomatis akan menghemat anggaran biayanya dan dapat meningkatkan produktivitas karena waktu yang pendek tadi, sehingga hasilnya kualitasnya baik yaitu bebas kesalahan seperti itu. Pengertian DFD atau data flow diagram di sini adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika atau terstruktur dan jelas. Jadi di sini data flow diagram adalah diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus. Jadi ini adalah penggambaran sebuah sistem, ya penggambaran sistem dari mana data itu berasal, setelah itu diproses dan tujuan kemana, ya mau kemana, selanjutnya disampaikan kemana, dari mana data tersebut diproses, ya terus selanjutnya tujuannya mau kemana seperti itu. Data flow diagram merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Dekomposisi itu pemecahan tadi, ya, dipecah menjadi beberapa subproses tadi, ya, menjadi beberapa bagian kecil tadi. Dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Jadi di sini data flow diagram ini sebetulnya adalah merupakan jembatan, ya jembatan di dalam perancangan sebuah sistem yang mudah dikomunikasikan oleh siapa, ya oleh pembuat, ya atau pengembang sistem dengan programnya seperti itu, yaitu maupun pembuat programnya. Jadi di sini sebagai alat yang digunakan untuk seorang desainer atau seorang analis atau seorang programmer dengan programnya seperti itu. Data flow diagram adalah sebuah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Ini menurut sistem modeling toolnya adalah seperti ini. Tujuan daripada DFD adalah memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi saat data bergerak melalui sebuah sistem. Jadi dengan adanya data flow diagram ini, data-data itu dapat diidentifikasikan dengan jelas atau dapat diidentifikasikan mengenai bagaimana data ini ditransformasikan dari mana asalnya, terus diproses, terus tujuannya mau kemana, seperti itu. Yang kedua, menggambarkan fungsi-fungsi dan subfungsi yang mentransformasi aliran data. Jadi di samping itu juga ada bagian-bagian daripada itu subfungsi yang mentransformasikan aliran datanya tadi. Manfaat daripada DFD untuk mengkomunikasikan sistem baik secara manual maupun komputerisasi. Dengan adanya DFD itu, ya dengan adanya DFD berarti untuk komunikasi, ya sistem baik secara manual maupun komputerisasi, baik secara manualnya yang sudah tuliskan dengan komputerisasinya sudah ada. Nah, ini sebagai jembatan penghubung antara analis dengan sistem dan sistem dengan penggunanya. Jadi di sini merupakan jembatan penghubung bagi seorang analis, ya baik analis untuk analis sistem maupun analis desainernya di situ ataupun programmernya dengan programnya, dengan program yang dibuatnya tadi. Nah, kalau kita membuat sesuatu tanpa adanya diagramnya atau tanpa ada grafiknya, itu akan jadi masalah ketika terjadi kesalahan di mana, gitu kan menjadi sulit. Kita harus menelusuri satu persatu. Dengan adanya semacam ini merupakan kemudahan buat gambarnya. Oh, kesalahan di sini kita lihat gambar di sini. Termasuk di sini ada untuk memodelkan pada fungsi sistem. Jadi ya dimodelkan, dipolakan seperti itu, disederhanakan dalam bentuk model seperti itu. Selanjutnya adalah untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Hampir sama dengan ini, ya sebagai jembatan atau penggambaran analisanya. Nah, siapa pemakai DFD di sini? Pemakai DFD di sini adalah analis sistem atau seorang desainer sistem juga bisa, seorang programmer juga bisa di sini, ya. Tapi lebih dekat kepada analis sistem. Berusaha memahami kebutuhan informasi secara konseptual, melihat bagaimana data mengalir melalui organisasi, proses, dan output yang dihasilkan. Pada proses analisa terstruktur, sistem analis menggunakan teknik DFD untuk membuat representasi secara grafik dari proses data yang melalui organisasi. Jadi seorang analis ini nanti akan memberikan analisa gambarannya, terus dia akan merancang. Sebetulnya di sini lebih tepatnya adalah seorang desainer analis, ya, desainer analisnya, analis desainernya atau programmernya nantinya. Jadi pemakainya adalah ada analis sistem, desainer analisnya, dan programmernya seperti itu.
Oke, komponen DFD itu cukup banyak atau beragam ya. Jadi di sini saya tampilkan hanya ada dua, Galen Serson, Jordan dan DeMarco. Pada saat itu, pada tahun itu, pada saat munculnya data flow diagram ini memang dikenal dengan adanya namanya metode war. Terjadi perang metodologi. Jadi semua orang membawa notasi sendiri-sendiri. Ya, Galen Serson membawa notasi sendiri, Jordan dan DeMarco membawa notasi sendiri. Terus yang lain, Jacob dan Pearson itu membawa notasi sendiri-sendiri. James Martin membawa notasi sendiri-sendiri sehingga pada saat itulah dikenal dengan perang metode tadi. Maka untuk mengembangkan itu akan menjadi tingkat kesulitan. Maka nanti selanjutnya akan kita ajari dengan yaitu disatukan di dalam UML. Ya. Sekarang kita lihat komponen DFD dari Galen Serson dan Jordan dan DeMarco. Mereka sepakat bahwa di sini bedanya di sini kalau ini adalah bujur sangkar seperti kalau di sini 4 persegi panjang. Untuk eksternal entity atau entitas luarnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah entitas. Entitas ini adalah dapat berupa orang, unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tapi di luar sistem. Jadi eksternal entity ini adalah suatu yang berhubungan dengan sistem tapi dia berada di luar sistem. Contohnya seperti ini. Sama dengan adanya sistem siakat. Sistem siakat itu dosen, mahasiswa itu ya berhubungan dengan sistem tapi dia berada di luar sistem. Jadi Anda sebagai mahasiswa menggunakan siakat, saya sebagai dosen juga menggunakan siakat. Walaupun sebetulnya kita berada di luar siakat seperti itu, di luar sistem, tetapi kita yang menggunakan sistem. Itulah yang disebut dengan entitas eksternalnya seperti itu. Proses di sini menurut Galen Serson digambarkan dengan bujur sangkar tadi dengan sudut tumpulnya ya, sedangkan Jordan dan Marco dengan gambarnya lingkaran seperti ini. Ini adalah orang atau unit yang pergunakan untuk melakukan transformasi data. Jadi komponen fisik tidak diidentifikasikan. Jadi proses ya dari input mentransformasi menjadi sebuah output, transformasi sebuah proses. Aliran data, jadi menunjukkan aliran data dari mana dan mau kemana. Ini aliran data dengan anak panah semuanya setuju sepakat seperti itu ya. Yang keempat adalah penyimpanan data. Tempat penyimpanan data kalau Jordan dan DeMarco dengan garis horizontal ya, garis horizontal double garis horizontal. Sedangkan Genesis garis horizontal double tapi di tepi kirinya diberikan garis vertikal. Nah, seperti ini. Ini bedanya antara Jordan dan DeMarco, ini garisnya double ini ya. Yang kelihatan mencolok adalah di sini. Kita akan mulai dari komponen yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan terminator atau entitas eksternal di sini. Ini adalah kesatuan luar atau eksternal itu merupakan kesatuan atau entity ya di luar lingkungan di lingkungan luar sistem yang berupa orang, organisasi. Jadi di luar sistem tetapi berhubungan dengan sistem bisa berupa orang tadi ada mahasiswa, dosen atau organisasi atau perusahaan seperti itu. Atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sebuah sistem. Jadi yang terlibat langsung di dalam sebuah sistem baik untuk input maupun output itu ya kita kenal dengan nama internal entity. Ada juga yang mengatakan terminator. Terminator dapat berupa orang atau kelompok orang ya. Jadi external entity juga bisa diartikan terminator ya. Terminator ya dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dimodelkannya. Ini lebih jelas ya seperti itu. Jadi terminator atau external entity ya, ada orang menyatakan ini external entity, ada juga yang menyatakan terminator. Dapat berupa orang sama ya, kelompok orang juga bisa, organisasi juga bisa, departemen juga bisa ya, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dimodelkannya seperti itu. Jenis-jenis terminator atau jenis-jenis external activity ini terminator sumber yaitu merupakan terminal yang menjadi sumbernya atau terminator tujuan yang merupakan terminator yang menjadi tujuan data atau informasi. Ini terminator sumber itu asalnya dari mana, terminator tujuan mau kemana, tujuannya itu kemana seperti itu. Kalau ini adalah keduanya itu sumber dan tujuan seperti itu. Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang atau organisasi atau departemen di dalam organisasi atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali yang sedang dibuat modelnya. Tadi sudah terminatornya ya. Jadi terminator dapat juga berupa departemen, divisi atau sistem di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkannya. Ini artinya sama ya, sama dengan tadi.
Nama komponen terminator atau nama terminator ini biasanya menggunakan kata benda ya. Jadi umumnya berupa kata benda, misalnya bagian penjualan, dosen, mahasiswa, dan seterusnya. Ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator tadi. Ada terminator merupakan bagian lingkungan luar sistem ya. Jadi dia di luar atau bagian luar daripada sebuah sistem. Properties itu tidak berhak mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Jadi terminator di sini ya nanti si pembuat ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan campur tangan dengan adanya sistem yang ada di dalam suatu perusahaan yang sudah dikerjakan atau sudah dikembangkan. Jadi ya seorang ya ikuti saja di sana seperti itu ya, itu entah benar entah salah, harus menyesuaikan dengan tempat di mana dia mengembangkan sebuah sistemnya seperti itu. Hubungan yang ada antara terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan dalam data flow diagram. Yang kedua adalah komponen proses, tadi digambarkan dengan lingkaran atau bujur sangkar dengan sudut tumpulnya. Jadi suatu proses adalah kegiatan kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Dan hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dilakukan arus data yang akan di luar prosesnya tadi. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi sebuah output. Jadi yang namanya proses itu penggambaran dari masukan, terus diproses di situ, ditransformasi, nanti akan menjadi sebuah output. Satu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol 4 persegi panjang ya, lingkaran sudut tumpul bukan persegi ya begitu ya. 4 persegi 4 begitu ya, persegi 4 tegak dengan sudut-sudut tumpulnya. Komponen prosesnya ada meliputi beberapa, ada satu input, ada satu output. Jadi ada satu masukan, ada satu keluaran. Ada juga yang satu masukan, banyak keluaran. Ada banyak keluaran, banyak masukan, satu keluaran, ada banyak input maupun banyak keluaran. Yang perlu diperhatikan adalah proses harus memiliki input dan ada outputnya. Di sini ada inputnya, diproses, terus ada outputnya. Tidak boleh ada suatu sistem yang ada inputan, ada prosesnya, begitu ada inputan terus diproses, berarti habis itu tidak ada outputnya. Nah itu masalah, itu masuk ke dalam lubang hitam yang kita kenal dengan nama istilah black hole seperti itu. Begitu juga dengan ini, ya. Jadi tidak boleh ada suatu sistem atau suatu proses di sini ya, ada prosesnya, tetapi tidak ada inputnya, ada prosesnya tapi ada outputnya, ya. Nggak ada inputnya tapi ada outputnya, itu juga kesalahan yang terjadi yang kita kenal dengan nama mirage itu. Ini yang perlu diperhatikan, proses-prosesnya seperti itu dapat digunakan data status ternaik. Jadi ini dapat berhubungan dengan terminator, dapat berhubungan dengan data store. Jadi proses itu dapat berhubungan dengan terminator, juga dapat berhubungan dengan yang namanya adalah yaitu data store. Atau proses dengan proses sendiri, karena proses satu belum selesai, masuk ke proses yang kedua seperti itu. Sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesor sistem digambarkan dengan komponen prosesnya di sini sedang berproses seperti ini. Yang ketiga adalah data store ya, simpanan. Kemudian digunakan untuk membuat model kumpulan paket ya. Data diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Simpanan data di DFD ini dapat disimbolkan dengan sepasang garis horizontal paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. Jadi di sini ada proses menyimpan, di sini ada proses write, dari proses menuju ke store, berarti penyimpanan, dari proses penyimpanan yang kita dengan nama proses menulis yaitu write. Kalau kita mengambil dari data store ditampilkan ke dalam sebuah proses, ini proses baca, membaca, ya membaca data mahasiswa ini, menyimpan ke dalam data mahasiswa, ini membaca data mahasiswa. Kalau seperti ini kita kasihkan dengan nama update, yaitu kita membaca dulu, setelah dibaca kita tulis kembali, yaitu prosesnya namanya update. Yang perlu diperhatikan tentang data store ini, yang pertama adalah alur data dari proses menuju data store. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai tujuan atau tempat menyimpan ya dari suatu proses. Aliran data dari data store ke proses, hal ini berarti data store berfungsi sebagai sumber atau proses memerlukan data, yaitu proses read, baca. Kalau alur data dari proses menuju data store dan sebaliknya berarti berfungsi sebagai sumber dan tujuan, yaitu proses yang kita kenal dengan nama update seperti itu. Berikutnya adalah arah data atau flow-nya yang keempat, arus data flow digambarkan dengan arah panah, semua sudah paham ya, disimpulkan dengan arah panah. Arus data ini mengalir di antara proses ya, simpanan data dan kesatuannya. Arus data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan atau sistem atau dari hasil sebuah proses.
Inilah komponen-komponen dari data flow diagram yang terdiri dari 4 tadi. Ada komponen terminator atau external entity, ada proses ya. Sedangkan terminator tadi digambarkan dengan 4 persegi panjang atau bujur sangkar, sedangkan proses digambarkan dengan bujur sangkar dengan sudut tumpul atau dengan lingkaran. Sedangkan data store digambarkan dengan yaitu garis double horizontalnya dan atau garis double horizontal di sebelah kiri ada vertikalnya tadi. Data store digunakan untuk penyimpanan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo bisa dituliskan di kolom chatnya yang sudah tersedia. Nanti suatu saat kita bisa diskusikan. Karena untuk kuliah ini, saat ini kita menggunakan model kuliah yang mandiri ya. Sedangkan Anda belajar sendiri, kalau ada kesulitan-kesulitan, nanti bisa dilihat di situ, kita diskusikan di kolom diskusi. Kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada 4 konsep tentang alur data ini ya. Ini hanya istilah saja ya. Apabila ada data lebih yang mengalir dari satu sumber yang sama menuju pada tujuan yang sama, mempunyai hubungan digambarkan dengan satu alur data. Jadi dari di sini apabila ada 2 data atau lebih yang digambarkan. Ini saya tidak menggambarkan di sini garisnya ya. Jadi menuju ya. Jadi dari luar menuju ke proses yang sama seperti itu. Dia bikin data flow apabila ada sejumlah paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju pada tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi ini dari satu sumber, yang satu yang ke A, yang satunya ke B ya, seperti itu. Convergent data flow apabila ada beberapa aliran data yang berbeda sumber menuju ke tujuan yang sama, dari A dan dari B menuju ke C itu ya, dari A ke C, dari B juga menuju ke C, seperti itu. Sumber dan tujuan arus data harus dihubungkan pada proses baik dari maupun yang menuju proses. Ini sumber dan tujuan. Jadi ada yang perlu tuliskan paket data tadi dari sumber yang berbeda masuk jadi satu. Kalau dari sumber yang berbeda masuk ke satu juga ada, seperti itu. Syarat membuat data flow diagram. Jadi syarat-syarat membuat DFD ini adalah pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Jadi setiap kali kita membuat DFD, data flow diagram, harus diberi nama. Kalau tidak akan diberi nama, nanti akan terjadi kesalahan atau error. Pemberian nomor pada komponen proses ya, pemberian nomor pada komponen prosesnya, pemberian nomor pada komponen proses. Penggambaran DFD sering mungkin agar lebih enak dilihat. Menghindari penggambaran DFD yang rumit. Jadi di dalam pembuatan data flow DFD hindarilah yang rumit. Kalau semakin rumit nanti semakin sulit untuk dipelajari, jadi semakin pusing nanti ya. Pastikan DFD yang dibentuk itu adalah konsisten secara logika. Konsisten ya. Kalau A terus B terus, jangan sampai menuliskan gambar di sini pelanggan, di sini customer, nanti di sini anggota. Nah, itu jadi masalah. Kesalahan-kesalahan pada data flow diagram ini yang sering terjadi kesalahannya, yaitu kita nulis kita ada kesalahan nanti 1 sekian ada 10, berarti proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Itu sudah saya sampaikan tadi, ada inputnya, setelah itu diproses tidak ada outputnya masuk ke dalam ini. Kesalahan ini disebut dengan black hole atau lubang hitam, karena data masuk ke dalam proses dan lenyap tidak berbekas seperti masuk ke dalam lubang hitam. Ini kita kenal dengan kesalahan black hole. Yang kedua, proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Kesalahan ini disebut dengan mirage ya, miracle ya, ajaib ya. Karena ajaibnya dihasilkan output tanpa pernah menerima input. Nah, ini kan aneh juga seperti itu. Tidak pernah menerima input tetapi ada outputnya. Mestinya kan ada input, ada proses, ada output. Nah, itu yang betul. Nah, ini ada inputnya, tidak ada outputnya. Yang satu tidak ada inputnya, ada outputnya. Seperti itu. Yang ketiga, input yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan proses ya, tidak sesuai kebutuhan proses. Data store tidak memiliki keluaran. Data store tapi tidak memiliki keluarannya, mau ditaruh kemana, seperti itu. Data store tidak memiliki masukan. Ada data store, penyimpanan tidak ada yang masuk. Nah, terus fungsi daripada data store ini fungsinya atau apa? Kan tidak jelas, seperti itu. Hubungan langsung antara entitas luar. Jadi antara entitas dengan entitas itu tidak bisa berhubungan secara langsung. Contoh entitas luar itu adalah dosen dan Anda sebagai mahasiswa, seperti itu. Antara dosen dan mahasiswa ini tidak bisa berhubungan secara langsung. Entitas dosen dengan entitas mahasiswa ketemu secara langsung tidak bisa. Ya, Anda dengan saya ketemu langsung di warung itu ngapain kan gitu. Anda entitas sebagai mahasiswa, saya entitas sebagai dosen. Nah, ketemunya di mana? Harus lewat sebuah proses. Jadi ada
entitas dosen, ada proses, ada mahasiswa. Jadi dosen memberikan pengajaran atau mengampu mata kuliah kepada mahasiswa, seperti itu kan, lewat sebuah proses seperti itu. Masukkan langsung entitas data store. Dari data store langsung menyimpan ke ini ya, dari data entitas langsung menyimpan ke data store, tidak lewat proses itu juga nggak boleh. Jadi harus kalau mau menyimpan ya dari entitas, ada prosesnya, baru ada penyimpanannya seperti itu. Keluaran langsung dari data store ke entitas luar nggak boleh ya, keluaran langsung berarti dari data store-nya langsung menuju ke entitas itu juga nggak boleh. Hubungan langsung antar data store dengan data store berhubungan langsung juga tidak bisa. Yang bisa berhubungan langsung itu hanya proses ke proses seperti itu. Data masukan dan keluaran yang tidak bersesuaian dalam data store tadi, ya, data store-nya ceritanya tentang ini, tetapi keluarannya ceritanya tentang lain di situ. Nah, itu kan jadi tidak pas seperti itu. Ini yang data penyimpanannya tentang penggajian, keluarannya tentang penjualan seperti itu. Untuk lebih jelasnya adalah seperti ini kita lihat. Jadi kesalahan yang sering terjadi ini ya, ini ada input ya, input. Begitu masuk ke dalam sebuah proses ya, masuk ke sebuah proses, itu tidak ada outputnya. Ini yang kita kenal dengan nama black hole tadi, ditelan tadi. Tidak ada inputnya, tetapi ada outputnya. Ini yang disebut dengan miracle atau aneh tadi. Ya di sini keluarannya di sini student name, tapi di sini outputnya grade. Ya, ini yang juga nggak benar ini, antara keluar dan masuk kan nggak sesuai di sini. Entitas langsung melalui data store sini nggak boleh. Jadi data entitas langsung menyimpan ke data store, harus lewat sebuah proses. Begitu juga sebaliknya, dari store ini langsung menuju ke entitas juga nggak boleh. Entitas berhubungan dengan entitas tidak diperbolehkan juga, harus melalui sebuah proses. Ini sama dengan tadi ya. Jadi dari proses langsung menuju ke sini. Kalau di sini dari sebuah sini. Kalau di sini dari entitas ya, entitas menuju ke data store. Ini data store menuju ke proses. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Harus diperhatikan dengan baik-baik ya. Langsung harusnya dari sebuah entitas data store, proses, baru ini ada munculnya seperti ini. Data store dengan data store nggak boleh berhubungan secara langsung. Di sini dari proses langsung ini ada student grade, ini student name disimpan. Nah, ini nggak boleh nih, disimpan keduanya. Nyimpan namanya student name, keluarnya adalah student grade tadi. Namanya di sini tadi masukannya adalah gajian, keluarnya penjualan, akan jadi berbeda seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebuah data flow diagram. Untuk itu dihindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Sedangkan penggambaran umum daripada DFD adalah bentuknya adalah seperti ini, yaitu ada konteks diagram, penggambaran secara konseptual, secara umumnya dulu. Kalau sudah maka diturunkan, yang kita kenal nama dekomposisi ya, dekomposisinya. Jadi dari konteks diagram ini yang kompleks, yang ini konsepnya itu tadi diturunkan menjadi 3 proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3. Proses 3 diturunkan menjadi proses 31, 32, 33, 34. Kalau kurang lagi nanti 34 ini bisa diturunkan, kalau ada yang mau diturunkan. Sedangkan 1 dan 2-nya belum kita turunkan, hanya penggambaran saja seperti itu. Penggambaran juga harus konsisten. Kalau A ini dari terminator menuju ke proses, ya berarti ini ngarahnya ke sini, arah panahnya ini diperhatikan A. Kalau B dari proses menuju ke entitas, C sama dengan A. Maka A ini terus seperti itu, dari entitas menuju ke proses. Sedangkan B, kita lihat B-nya mana? B-nya ini dari proses menuju ke entitas. C juga sama, dari lingkaran menuju ke kotak. Kita lihat C, ini dari lingkaran ke kotak. Nah, seperti ini. Kalau D dari proses ke proses, E dari proses ke proses. Dan ini yang 3F ini dari proses menuju ke data store. Nah, ini sudah ada tulisannya seperti ini. Selanjutnya langkah untuk membuat DFD ini yang pertama adalah identitas entitas luarnya dulu identifikasi. Jadi yang berhubungan dengan sistem Anda kan membuat apa toh? Sistem formasi akademik. Yang berhubungan dengan sistem formasi akademik siapa? Ada dosen dan mahasiswa. Ya kita catat ada identifikasi luarnya dulu, yaitu ada mahasiswa, ada dosennya. Entitas luarnya, inputnya apa dan outputnya apa? Inputnya berarti dari data mata kuliah, dari data dosen, dari data mahasiswa. Outputnya nanti adalah bisa berupa jadwal, juga bisa berupa KS ya, seperti itu. Buat diagram konteks, ya tentukan nama sistem atau batasan sistem tersebut ya, namanya secara konseptual. Sistemnya tentang apa atau yang akan kita buat ini tadi secara konteks diagramnya. Oh, sistem formasi akademik seperti itu. Kan sudah kita menentukan level serunya, selanjutnya level serunya di konteks diagram tadi ya. Terus berikutnya kita pecah lagi ke bawah, yaitu level 1, pecah lagi level 2, 3 dan seterusnya jika masih ada.
Ini konteks diagram. Yang pertama tadi adalah konteks diagram aliran data yang tertinggi. Di sini yang menggambarkan ilustrasi digambarkan dengan level 0. Levelnya 0 ya. Yang berinteraksi dengan stakeholder atau aktor serta lingkungan batasan sistemnya. Nah ini konteks diagram 0. Terus ini sublevelnya lagi terusnya. Kalau penomoran penyusunan DFD secara bertingkat kita lihat aja di gambarnya supaya jelas di sini ya gambarnya. Nah ini contoh konteks diagramnya di sini adalah 0, ini belum ada kita tuliskan nolnya ya, salah, di sini harus ada nolnya ya ini ya. Sistem yang melayani pembuatan surat izin pengemudi, di sini ada pembuatan SIM, yaitu adalah 0 seperti itu ya. Nah ini ada dekomposisinya 1, 2, dan 3-nya, diteruskan lagi ke bawahnya. Ini diturunkan lagi menjadi 21, 22, dan 23, ini penurunan dekomposisinya. Nah, ini dekomposisi prosesnya. Dekomposisi itu penggambarannya seperti ini. Jadi dari konteks diagram dipecah menjadi 3 proses. Dari 3 proses ini dipecah lagi menjadi 3 proses. Dipecah lagi menjadi 2 proses. Sedangkan yang ini belum diturunkan atau sudah habis ya. Kalau sudah habis ya selesai. Yang ini diturunkan menjadi 2 proses. Yang ini diturunkan menjadi proses. Nah penggambarannya boleh pakai lingkaran ya. Boleh memakai ini ya. Jadi salah satu. Bisa menggunakan notasi lain seperti kotak ya. Atau juga bisa membuat ini ya. Kayak apa itu 4 persegi panjang tetapi dengan sudut ini elip ya, atau bedolnya seperti ini. Nah ini ya, ada 0 tadi dekomposisinya, diagram nolnya di sini kita tulis ada 1, 2, 3, kita tulis 1, kita turunkan jadi ini. Kalau 2 ya ditulis 21, 22, 23. Kalau 3 ya 31, 32, 33. Kalau diturunkan lagi 1.11. Kalau diturunkan 1, 2.1 seperti itu. Nah, ini contoh studi kasusnya adalah di sini, yaitu sistem informasi akademik. Contoh studi kasusnya ya, contoh studi kasus. Overview diagram di sini ada sistem informasi akademik yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem informasi akademik kita identifikasikan siapa yang terlibat di dalam sistem informasi akademik tersebut, yaitu ada dosen, ada mahasiswa, ada petugasnya atau bagian administrasinya, dan di sini ada ketua program studinya atau pimpinan jurusan. Nah, fungsinya untuk apa nanti? Yaitu dosen di sini ya tentunya adalah untuk melakukan penilaian terhadap ini, ya mengajar, mengampu seperti itu, memberikan penilaian. Sedangkan mahasiswa ya kita catat data mahasiswanya, registrasi untuk kuliah ya, nanti dia bisa dapatkan KRS dari sistemnya dan dapat KHS-nya. Nah ini fungsi dari Pak pimpinan ini adalah memplotting dosen A mengajar mata kuliah apa, ini namanya plotting ya, pemberian plotting, yaitu dosen A mengajar apa seperti itu. Sedangkan bagian tata usaha ini akan memasukkan data-data mahasiswa, data-data dosen, data mata kuliah, aturan nilai, jadwal dalam kelas, ya kuliahnya dan seterusnya. Nah, ini sistem informasi akademik, di sini basis datanya berkaitan dengan akademik. Gambaran dekomposisi atau pohon dekomposisinya boleh digambarkan dengan 4 persegi panjang tadi ya, atau gambar lingkaran tadi. Sistem informasi akademik ini konteks diagramnya diturunkan menjadi 4, yaitu ada pengolahan, master, aktivitas awal semester, perkuliahan, aktivitas akhir semester. Yang ini diturunkan menjadi pengolahan untuk data dosen, pengolahan mata kuliah, pengolahan data mahasiswa, dan pengolahan aturan nilai. Untuk awal semester yaitu pembuatan jadwal kuliah, ada plotting mengajar, ada registrasi. Pada saat melakukan aktivitas yaitu pembuatan presensi kuliah, pembuatan presensi ujian. Di akhir semester berarti mahasiswa nanti dapat penilaiannya, yaitu penilaian atau evaluasinya, ada pencetakan KS, pencetakan transkrip. Kalau ini adalah matrik mengenai hak aksesnya, ada matriknya, matrik CURD atau CRUD. Di sini adalah ada create, read, update, dan delete. Jadi kalau bagian dosen, ya dosen bisa melakukan ini, bisa melakukan create, bisa update, bisa delete seperti itu. Kalau bagian plotting mengajar, dosen, data dosen ya hanya bisa membaca, mahasiswa bisa ini aja. Apa yang dilakukan di sini dan hak akses yang bisa digunakan. Jadi kalau pada bagian tertentu ya pembuatan presensi kuliah ini hanya bisa baca semuanya. Yang berat untuk mengupdate data pada dirinya sendiri. Ini konteks diagramnya adalah seperti ini. Jadi tadi yang terlibat di dalam sistem informasi akademiknya ada dosen, ada mahasiswa, ada pimpinan jurusan. Nah ini data flow dan di levelnya tadi ya, ada pengolahan data master, ada
awal semester, perkuliahan pada aktivitas perkuliahannya pada akhir semesternya. Ini kalau kita jabarkan yaitu pengolahan master, ada master ya, ada master ini dari bagian tata usaha, dia akan melakukan pengolahan master, dia disimpan dengan data dosen, data mahasiswa, data dosen, mata kuliah dan aturan nilai. Disimpan dari dosen, disimpan ke mahasiswa, disimpan ke mata kuliah, disimpan ke aturan nilai. Nah ini. Jadi di sini kita punya penyimpanan sebanyak 4, ada dosen, mahasiswa, mata kuliah dan aturan nilai. Nah, yang kedua, bagian tata usaha yaitu akan melakukan apa? Yaitu berkaitan dengan apa di sini yaitu pengolahan data dosen. Disimpan di sini sudah, pengolahan data mata kuliah disimpan ke mata kuliah, pengolahan data dan aturan nilai disimpan ke dalam aturan nilai. Untuk pengolahan data mahasiswa disimpan ke tabel mahasiswa. Proses yang kedua adalah aktivitas di awal semester ya. Awal di semester ini yang terlibat di awal semester siapa ya? Semuanya. Kan ada dosen. Ya, dosen untuk pembuatan jadwal kuliah itu ya kan harus ada dosennya. Ada mahasiswanya, ada mata kuliahnya. Mahasiswa melakukan registrasi, nanti dari sistem mahasiswa akan melakukan KRS di sini ya. Terus ini hasilnya adalah seperti ini. Ini aktivitas yang dilakukan pada jadwal pembuatan tadi ya, registrasi pembuatan jadwal, registrasi kuliah, plotting mengajar. Yang ketiga adalah aktivitas untuk perkuliahan. Untuk perkuliahan ya di sini hanya digunakan untuk membuat apa saja. Di sini diambil dari data dosen, dari data mahasiswa, dari data mata kuliah, data kelas kuliahnya, ada plotting pengajaran, ada registrasi. Nanti hasilnya adalah untuk presensi dosen maupun presensi ujian dan seterusnya. Outputnya adalah ini. Jadi dari banyak masukan di sini outputnya cuma satu, yaitu ada presensi kuliah maupun presensi ujian. Yang selanjutnya adalah pembuatan presensi kuliah tadi, pembuatan presensi kuliah dan pembuatan presensi ujian diberikan kepada dosen. Jadi presensinya adalah untuk dosen untuk ketika dia akan melakukan presensi di kelasnya. Yang keempat adalah aktivitas di akhir kuliah. Aktivitas di akhir kuliah nanti apa yang didapat mengambil dari data mahasiswa, mengambil dari data mata kuliah, mengambil dari data kelas, mengambil dari registrasi, mengambil dari data dosen. Outputnya adalah berupa ini, yaitu KHS. Setelah semua akhir di akhirnya kan hasilnya kan mahasiswa dapat apa? Yaitu KHS kan, seperti itu. Nah, ini penilaian, ada pencetakan KHS, ada transkrip seperti itu. Ini semua untuk mahasiswa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini mengenai data flow of diagram. Sebelum saya tutup ya, sekali lagi jika ada yang perlu didiskusikan silakan nanti Anda isi di kolom diskusi yang sudah sesuai, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, data flow of diagram atau kita kenal dengan nama DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Tujuan daripada DFD adalah memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sebuah sistem. Sedangkan manfaat daripada DFD adalah untuk mengkomunikasikan sistem baik secara manual maupun secara komputerisasi. Pemakai DFD adalah analis sistem yang berusaha memahami kebutuhan informasi secara konseptual melalui bagaimana data mengalir melalui organisasi, proses, dan output yang dihasilkan. Sedangkan komponen dalam DFD sendiri terdiri dari 4, yaitu ada entitas luar yang kita gambarkan dengan 4 persegi panjang atau bucur sangkar, proses digambarkan dengan lingkaran atau bucur sangkar dengan sudut tumpul, ada data store tadi untuk penyimpanan dengan garis double horizontal ya, atau arus data dengan arah panah tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, sekali lagi silakan Anda tuliskan di kolom diskusi yang sudah tersedia. Baik, kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.